Halo teman-teman, selamat pagi. Welcome back to my channel BBC Baca Bareng Clara. Oke, kita lanjut lagi episode sharing-sharing kita. Kali ini saya ingin sharing tentang Scopus ID. Ya, jadi Scopus ID ini adalah ID yang diberikan oleh Scopus kepada para penulis ketika penulis tersebut memiliki artikel yang sudah diindeks Scopus. Jadi ini adalah ID yang bukan diminta. Jadi kita nggak perlu daftar, nggak perlu submit untuk mendapatkan ID ini. Beda dengan ID di Orchid yang kemarin atau di Google, ya. Nah, ini tentang kadang kita gini, atau penulis sendiri juga, misalnya para dosen, peneliti, atau penulis, autor yang sudah memiliki karya di jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus, kadang mereka juga nggak tahu ID-nya apa sih gitu. Itu kadang-kadang kita sering mendapatkan pertanyaan itu. Nah, sebetulnya simpel sekali cara mencari atau untuk mengetahui ID seseorang penulis di Scopus, ya. Nah, yang pertama adalah kita buka website Scopusnya teman-teman ya, scopus.com. Ya. Jadi ID Scopus ini kegunaannya untuk apa sih sebetulnya ya? Ya banyak sih, antara lain adalah untuk mengaitkan semua artikel yang terindeks di Scopus ke portal Sinta ya. Portal Sinta itu adalah yang dikembangkan oleh Dikti. Gitu. Jadi, nah ini adalah tampilan dari scopus.com. Nanti akan terlihat tampilannya seperti ini, maka ini saya klik, saya ini dulu, hapus dulu, ini kemarin dipakai. Nah ini ada menu-menu, dokumen, authors, dan seterusnya ya. Nah kita klik yang authors ya, authors, lalu masukkan nama penulis yang ingin kita cek. Ini last name, ini first name, ini afiliasinya. Afiliasinya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa gitu ya, tapi akan lebih akurat kalau kita menuliskan afiliasinya karena banyak nama yang sama. Nah, pastikan nama yang ditulis ini adalah benar-benar nama si penulis di jurnal yang yang dipublish oleh Scopus ini. Misalnya saya pakai contoh ya, saya pengen lihat ID Scopusnya Prof. Adrianus Meliala, first name-nya Adrianus, kemudian afiliasinya Universitas Indonesia. Nah ini teman-teman, ini beberapa lembaga pernah mengalami ini ya. Jadi gini, ketika sivitas akademikanya, katakanlah dosen atau staf di universitas itu, mensubmit artikelnya ke jurnal, ini kadang-kadang afiliasinya juga diterjemahkan. Jadi misalnya Universitas Indonesia juga jadi Indonesian University. Padahal sebetulnya afiliasi itu nggak usah diterjemahin, itu kan brand, nama lembaga, jadi nggak usah diterjemahin. Jadi UI sendiri saya ingat saya pernah bermasalah soal ini. Jadi rankingnya rendah, kayaknya nggak masuk akal. Itu karena ternyata Sivitas Akademika UI menggunakan nama-nama yang berbeda, padahal dia orang UI kan gitu. Jadi ada pakai nama UI, ada pakai Indonesia University, ada University of Indonesia, ada yang pakai fakultasnya aja gitu. Jadi waktu itu sampai akhirnya dikumpulkan semua, dibuat kebijakan bahwa semua harus menggunakan nama yang sama, yaitu Universitas Indonesia. Nah, ini ada kode Orchid teman-teman. Nah ini yang kemarin yang saya buat videonya itu, andaikan kalau saya udah tahu Orchidnya Prof. Adrianus ini, saya masukkan ini, itu kan pasti lebih akurat lagi hasilnya. Ya. Kemudian ini nih, supaya hasil yang benar-benar yang saya inginkan, Adrianus Meliala orang UI yang keluar, maka ini. So exact match only, lalu search. Nah ini muncul nih teman-teman ya. Ini muncul, ini adalah Prof. Adrianus Meliala dan ini afiliasinya Universitas Indonesia. Jadi ini benar adalah orang yang saya inginkan, gitu ya. Nanti di sini muncul jurnal-jurnal tersebut. Jadi ada 7 artikel beliau yang dimuat di jurnal internasional dan jurnal itu diindeks Scopus. Ini juga seringnya jadi pertanyaan mahasiswa misalnya ke orang.
Masa Profesor UI cuma 7 sih? Ya ini kan yang di Indes Scopus aja gitu loh kan, nggak semua juga dosen itu artikelnya itu disubmit ke jurnal yang kebetulan jurnal itu di Indes Scopus. Kan banyak jurnal lain juga yang mungkin tidak di Indes Scopus. Nah ini cara mengetahui ID-nya di mana? Kita klik di sini kan nggak muncul nih. Ini ada nama, dokumennya berapa, afiliasi dan seterusnya. Kita klik kanan, kemudian ini linknya ini disalin, copy, kemudian kita buka Word atau Paint lah atau apalah ya, lalu ini di paste. Nah ini kan muncul nih ya, ini saya gedein dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Nah inilah ID Scopus Prof. Adrianus Meliala. Ya. Jadi dari copy itu tadi, link tadi, saya copy, akhirnya muncul ini. Inilah ID-nya. Itu cara pertama ya teman-teman. Cara pertama adalah dengan cara copy itu. Cara kedua adalah inspect elemen. Inspect elemen ini apa sih? Kita klik di sini, di nomor ini, lalu klik kanan, kemudian klik inspeksi, nanti akan muncul di sebelah kanan ini data-data semacam kayak data-datanya ya. Nah, ini adalah ID autornya 6505 bla 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 108. Ini sama ini muncul beberapa kali. Ini pasti sama dengan yang tadi. Itu. Jadi ada dua cara. Pertama, melihat dari sini, kedua, melihat dari inspeksi. Yang ketiga, kalau Anda merasa ribet banget, itu yang mengirim ke helpdesk Scopusnya. Ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang nggak mau repot, padahal sebetulnya ini jauh lebih simpel gitu ya. Itu biasanya ini kontak us atau help seperti itu. Scopusnya. Nanti akan dijawab kok. Beberapa dosen biasanya menempuh cara itu kalau nggak mau ribet. Nah, yang perlu kita catat adalah ID Scopus ini itu tadi, itu tidak didaftarkan tapi diberikan. Dan biasanya baru diberikan jika kita sudah memiliki lebih dari satu artikel yang jurnal yang diindeks oleh Scopus. Seperti itu teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi itu cara untuk mengecek atau melihat atau mengetahui ID Scopus penulis. Supaya kita juga bisa membantu kalau ada yang nanya, setidaknya ya walaupun kita sendiri belum punya ID di Scopus, nggak apa-apa toh, tapi kita bisa membantu. Begitu sharing saya kali ini teman-teman, keep sharing, keep reading, jangan ragu untuk berbagi sekecil apapun pengetahuan yang Anda peroleh, pasti banyak manfaat. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya yang lain. Selamat siang, mari kita makan. Saya mau makan dulu ya.